Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kami menyapa saudara-saudari yang saat ini merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Kami juga menyapa kepada saudara-saudari yang merayakan hari pernikahan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga dengan kasih setia. Dan kami juga menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit, ataupun di rumah pemulihan, ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari. Marilah kita berdoa. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari Senin 27 Oktober 2025 diambil dari kitab Matius 7 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengan tema diterima atau ditolak. Khotbah tentang Matius 7 ayat 21 ini menekankan bahwa bukan sekedar ucapan atau pengakuan secara lisan bahwa seseorang percaya kepada Tuhan, tetapi tindakan nyata dalam melakukan kehendak Bapa di surga yang menentukan masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini berarti orang Kristen yang sejati menunjukkan imannya melalui ketaatan, hidup dalam kasih dan kebenaran, dan menunjukkan buah-buah roh yang baik, bukan hanya aktivitas keagamaan atau pelayanan yang dangkal. Pernyataan ini memberikan teguran kepada kita semua bahwa menjadi orang Kristen sejati bukan sekedar soal pengakuan lisan, aktivitas keagamaan, atau penampilan luar yang religius. Kekristenan yang sejati tercermin dalam kehidupan yang sungguh-sungguh taat kepada kehendak Allah, yakni hidup dalam kasih dan kebenaran sebagai tindakan dari pertobatan yang nyata. Semua orang bisa mengaku Kristen dan mengaku percaya Yesus dengan mudah, bahkan sibuk melayani di dalam maupun di luar gereja. Namun jika hidup kita tidak selaras dengan kehendak Bapa, maka semua itu tidak berarti apa-apa di hadapannya. Kekristenan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, melainkan tentang bagaimana kita menjalin hidup setiap hari. Apakah kita benar-benar mencari kehendak Tuhan atau hanya mengikuti kehendak bebas kita untuk memuaskan kehidupan kita secara duniawi. Melakukan kehendak Bapa berarti tunduk kepada ajaran Kristus, menghidupi firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kita, serta menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu adalah kasih. Orang Kristen sejati akan berjuang untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan segenap hati, dan bahkan mengasihi diri sendiri, dan berusaha terus-menerus untuk menjauhkan diri dari dosa. Itu bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Ciri-ciri orang Kristen yang benar adalah kehidupan yang dipenuhi oleh roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan bahkan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kita mengenal kehendak Tuhan secara pribadi. Sekarang banyak orang krisis kasih. Melakukan kasih karena prinsip berbuat baik agar mendapatkan perlakuan yang baik dari orang.
Dan bahkan ada yang tidak memperdulikan kasih karena kepentingan dan ambisi. Ada juga yang mempertahankan kasih, namun di dalamnya ada kebencian, amarah, dan fitnah. Nah, oleh karena itu, banyak juga kita lihat orang-orang Kristen yang hanya memutar lagu-lagu rohani, menyanyikan lagu rohani, dan mengenakan perhiasan, aksesoris rohani. Semuanya itu hanyalah hiasan belaka, namun hati mereka tidaklah sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Karena mereka masih melakukan hal-hal yang menyimpang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Namun kehidupan di dalam Tuhan juga harus kita perjuangkan. Ada 3 hal penting yang harus kita miliki, yaitu pertama, berjuanglah untuk mengenal siapa Tuhan dan apa kehendaknya. Kedua, berjuanglah untuk mengenal siapa diri kita atau gambaran diri kita sendiri. Yang ketiga, berusahalah mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang takut, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita yang melihat datangnya kematian secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang ada hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi juga, saya baru saja berbicara dengan dia, sekarang tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi. Banyak sekali yang membuat kita merasa ketakutan. Oleh karena itu, pilihlah hidupmu. Kehidupanmu, kebahagiaanmu, sukacitamu ada di tanganmu. Mau diterima atau ditolak Tuhan tergantung kepada ketaatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ajari kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kami dapat melakukan segala kehendak-Mu sesuai dengan kasih Tuhan. Berkati Tuhan para orang tua, anak-anak, pelajar yang bekerja, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan yang berulang tahun kelahiran, berikan sukacita dan umur panjang. Berkati juga Tuhan yang merayakan hari pernikahan mereka, berikanlah damai sejahtera dan kasih setia. Berkati juga Tuhan yang sakit, berilah kesembuhan bagi mereka melalui tim medis, para dokter yang mengobati mereka. Berkati keluarga mereka dan berkati orang-orang yang memberikan bantuan bagi mereka. Inilah doa kami, ampuni kami dari dosa kami, hanya dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.